Mulai, Pak. Semangat pagi. Apa kabar? Sukses KAI. KAI Services. Terus sebanyak kerja ini. Marah. Saya mau buru-buru ini. Berong bisa salah berong. Periksa kerapian. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. Yes, teman-teman, kali ini saya sedang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya di Depo LRT Palembang, Sumatera Selatan. Dan di samping saya ini ada laki-laki gagah, tampan, rupawan. Ya, ini mereka adalah putra-putra daerah Palembang yang sengaja saya hadirkan untuk teman-teman semua, para pecinta security guard ya, atau satuan pengamanan. Nah, bicara soal satuan pengamanan, tentunya 3 orang ini tak lepas dari cita-cita mereka juga mungkin ya. Kita nanti korek-korek, siapa tahu sebenarnya cita-citanya bukan sebagai satuan pengamanan. Nah, jangan ini dulu ya, jangan grogi, jangan nervous, tetap saja stay cool ya. Saya mau tanya satu-satu ya, sama Tri dulu perkenalan, terus nanti sama Dandi, sama Rizky ya. Saya sudah kenal dengan mereka. Nah, sekarang tinggal teman-teman mengenal sosok mereka ya. Tri dulu deh, boleh, silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Syahbani, PKD PAM LRT Stasiun LRT Garuda Depo, Palembang. Oke. Usia 22 tahun. Usia 22 tahun berarti termasuk generasi Z ya teman-teman ya. Tadi di Depo apa, Tri? Di Stasiun LRT Garuda Depo. Garuda Dempo. Yang belum pernah ke Palembang, Sumatera Selatan, coba naik LRT ya. Jadi sekaligus sightseeing ataupun traveling dengan LRT, bisa ketemu dengan Mas Tri nanti. Nah, kita tengok ke yang sebelah ini. Dua sosok ini tingginya kayaknya tinggi melebihi saya. Saya merasa seperti kurcaci teman-teman ya. Ini silahkan Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Oktari Jaimi, Pamwal KLRT Sumatera Selatan. Lahir Palembang tanggal 23 bulan 10 1999. Oke. 99 berarti Umur saya 22 tahun sekarang. 22. Oke. Lanjut ke Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Palepi. Ya. Umur saya 23 tahun. Saya bekerja di LRT Sumatera Selatan, tepatnya di Walka LRT. Mungkin itu saja. Santai aja ya. Jadi nanti interview kalian bertiga akan saya langsung posting saat ini juga, hari ini juga langsung diposting di YouTube channel saya, di Kang Ijul Channel, dan juga langsung di Instagram saya ya. Oke, kita ngobrol lebih jauh lagi ya. Kita korek-korek siapa mereka ya, kenapa profesi ini mereka pilih, padahal usianya juga sangat muda ya teman-teman. Nah, kenapa sih mereka sangat tertarik dengan profesi satuan pengamanan? Nah, dan fungsinya satuan pengamanan menurut mereka, menurut pandangan mereka anak-anak muda ini ya seperti apa? Kita korek-korek lebih lanjut ya. Ya, teman-teman, kita lanjut pertanyaan ke mereka, ke 3 orang yang gagah, tampan, rupawan dari Palembang ya. Ini sudah biasa ini ya, minum cuko, jadi harusnya sudah bisa lebih lancar. Jadi kenapa kalian memilih profesi ini? Dan sudah berapa lama kalian menjalani tugasnya sebagai satuan pengamanan? Ya, coba Ki. Bekerja di
LRT selama 3 tahun. Itu pengalaman seumur hidup saya selama bekerja di LRT. Oke. Kemudian pertanyaan tadi apa, Pak? Kenapa pilih satpam? Kenapa pilih satpam? Sebenarnya itu satpam itu bukan pilihan pertama saya. Ya. Saya sempat pernah tes TNI AD, Bintara TNI, tapi mungkin nasib berkata lain. Kemudian polisi juga saya nggak lulus. Ya. Kemudian pilihan terakhir itu mungkin satpam di sini. Dan saya merasa nyaman, saya bisa bekerja dengan baik di satpam ini. Mungkin itu saja, Pak. Lanjut ke Dandi. Ya, izin komandan. Sebelumnya saya berterima kasih. Saya mau cerita sedikit. Ya. Kenapa saya memilih satpam? Ya. Bukan karena alasan saya tidak ada cita-cita yang lain. Ya. Pertama, saya melihat situasi dan kondisi keluarga saya, Pak. Dari segi keuangan saya tidak mau memberatkan orang tua, dan kedua saya mempunyai adik. Jadi tulang punggung ya. Ya, makanya itu saya memilih satpam. Satpam itu bagi saya suatu pekerjaan yang membanggakan bagi saya. Wah. Sekarang satpam bukan dipandang sebelah mata lagi. Bagi saya sangat bangga jadi seorang satpam. Fungsinya ternyata ini ya sangat penting ya. Ya, sangat penting. Bagi saya satpam itu pahlawan bagi perusahaan. Ya. Karena setiap ada yang paling depan tuh satpam harus lebih smart. Ya. Yang jelas saya tidak malu jadi satpam. Tidak kecil hati Tidak ya. kecil hati dengan bahkan hasil. tidak merasa rendah diri Ya. ya kalau kita berprofesi sebagai satpam, sebagai satuan pengamanan. Ya. Oke, thank you. Lanjut ke Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu assalamualaikum terus dari tadi ya. Nggak apa-apa. Ya, lanjut. Nggak apa-apa. Kenapa saya memilih menjadi satpam? Dulunya sempat tidak ingin memilih jadi satpam. Oke. Dulunya saya punya cita-cita, cuman cita-cita untuk menjadi polisi. 2 kali saya ikut tes Bintara Polri, gugur. Jadi umur terakhir saya akhirnya memilih jadi satpam. Pengalaman kerja saya di LRT kurang lebih 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Di perumahan 1 tahun. Pernah di perumahan. Pernah di perumahan, terus akhirnya di LRT. Di LRT. Oke. Thank you. Terima kasih Tri dan di Rizky. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Ternyata awalnya mereka memilih profesi satuan pengamanan ini punya cita-cita luhur ya sebagai pengabdi masyarakat. Pengabdi masyarakat dari TNI, Angkatan Darat ataupun dari kepolisian. Dan ternyata profesi satuan pengamanan itu juga adalah bagian pengabdi masyarakat, betul ya? Nah, bagian dari pengabdi masyarakat yang mana satuan pengamanan itu juga adalah turunan dari kepolisian, yang mana mereka satuan pengamanan ini adalah partner rekan dari kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing. Ini menarik sekali teman-teman ya. Ternyata fungsi dari satuan pengamanan itu sangat penting saat ini. Bahkan yang tadi kita sudah dengar ya, peran dari mereka di masyarakat awalnya ya mereka dipandang sebelah mata, bukan hanya sekedar mengamankan, jadi penjaga dan lain sebagainya, tetapi ternyata ada fungsi yang lain, yaitu turjawali itu ya, turjawali. Turnya itu apa? Pengaturan, janya penjagaan, walnya pengawalan, linya patroli. Oke. Apa yang harus diatur? Tri mungkin, apa yang diatur? Yang harus diatur kendaraan roda 2, lalu lintas, penumpang, untuk mematuhi protokol kesehatan, mengatur jarak-jarak yang ditentukan protokol kesehatan 5M+2M. Ya.
Itu aja. Oke. Jadi yang diatur adalah wilayah kerjanya, ya. Apa yang diatur? Misalnya kalau misal di perkantoran, berarti yang diatur area perparkiran. Padahal mereka bukan ini tenaga parkir ya, mereka satuan pengamanan, tapi punya tanggung jawab yang sama karena lalu lintas perparkiran atau lalu lintas penumpang atau pelanggan supaya bisa lebih tertib tadi yang sudah diutarakan Tri. Ya, apalagi lagi masa pandemi seperti ini ya, tetap prokes ya. Dan tentunya omong-omong prokes, mereka juga sudah melaksanakan vaksin ya, karena mereka adalah garda terdepan ya, frontliner terdepan untuk pencegahan COVID-19 ini. Sudah vaksin? Siap, saudara. Sudah dua kali ya. Jadi yang pertama kali memang benar-benar harus menjaga atau mengatur kondisi landainya COVID-19 tentunya adalah ada peran di mereka. Nah sekarang penjagaan. Siapa? Apa yang harus dijaga? Mungkin Rizky? Penjagaan itu bisa meliputi non hidup Ya. ataupun yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Yang bergerak meliputi ialah karyawan, Manusia, kita jaga, ya. manusianya yang kita jaga. Yang dijaga penumpang itu juga ya. Ya, penumpang. Kemudian pelanggan lah gitu. Ya. Untuk yang non bergerak, jadi aset yang kita jaga itu gedung. Kemudian kalau di sini mungkin kereta, Ya. kemudian rel, Ya. mungkin dari itu. Ya. Sehingga Itu salah kita satunya yang harus salah dijaga. satunya, sehingga kita mengurangi ataupun tidak ada yang terjadinya tindak kriminal. Oke. Dari itu. Ya. Mungkin itu. Pengawalan. Nah, siapa yang perlu dikawal? Saya yang perlu kawal? Bukan loh. Siapa nih? Penumpang. Terus apa lagi Dan? Siap, pengawalan itu bisa terbagi jadi dua, benar. Izin menjawab, benar. Pengawalan itu bisa terbagi jadi dua. Itu satu pengawalan seperti kereta api. Kita mengawal kereta api dan juga Karena kamu walka ya, ya jadi harus kawal. itu termasuk pengawalan. Dan kedua mengawal seperti barang perusahaan, aset. Jadi barang-barang berharga juga perlu dikawal ya. Iya. Jadi mungkin ada pelanggan yang membutuhkan pengawalan, misalnya ada penumpang atau pelanggan yang membawa uang banyak, gitu. Iya. Itu perlu Benar. dikawal. Itu perlu dikawal. Terus tamu-tamu VIP juga pernah nggak? Kalau di stasiunan pengawalan tamu-tamu pekerja itu terus di stasiun itu kalau di stasiun itu ada tamu pekerja nih, itu harus dikawal dan Oke. Ya. selain penumpang itu ada juga tamu baik dikawal untuk situasinya biar kondusif. Oke. Jadi ternyata fungsinya banyak ya teman-teman ya. Baru 3 tur pengaturan, jalannya penjagaan, walnya pengawalan ya. Nah tinggal li-nya. Kenapa harus patroli? Izin jawab kemudian. Karena seorang sapam itu perannya paling penting patroli. Wajib patroli. Kenapa? Karena kita sebagai garda terdepan mengamankan suatu aset. Kalau kita tidak patroli, ya tidak tahu situasinya. Kita harus selalu patroli. Iya. Jadi benar-benar harus awas. Jadi panca indera kalian yang dimiliki mata, telinga, ya perasa itu juga harus benar-benar berfungsi dengan baik ya. Siap, dengan benar. melakukan patroli setiap saat. Itu dia. Jadi bagi teman-teman yang di sana yang ingin mencoba untuk mengirim lamaran misalnya, atau mencoba ini mungkin profesi yang menarik nih, ini profesi yang sangat menjanjikan untuk kedepannya. Nah, kalian punya harapan nggak sih sebenarnya? Harapan apa yang terbersit di benak kalian di usia anak-anak muda, usia 22-23 tahun ini, generasi Z sebenarnya ya. Generasi Z itu ya memang harusnya ya generasi yang seperti layaknya pesawat tempur. Kecepatannya harus cepat, set gitu ya. Nah, yang paling bahaya kalau misalnya generasi Z itu bisa menjadi generasi zombie. Ya, ini saya cerita sedikit. Kalau zombie itu kan mayat hidup segan, mati tak mau. Nah, itu yang paling bahaya ya. Jadi kalau misalnya generasi Z
tiba-tiba jadi generasi zombie, itu akan menggerogoti. Bahkan, nah itu dia, kedepannya kalian ya akan jadi mayat hidup selamanya. Beda kalau misalnya generasi Z ya, memang benar-benar dari landasan ya, kecepatannya juga sudah benar-benar diatur sampai di ujung tujuan. Jadi seperti pesawat tempur, zat. Nah, itu dia, makanya generasi Z. Ini yang paling menarik, mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan yang memang perlu kita regenerasikan. Nah, buat teman-teman, para kaum-kaum muda yang ingin dan berminat untuk menjadi satuan pengamanan, ayo gabung ya di Badan Usaha Jasa Pengamanan KAI Services. Harapannya buat kalian ke depan, silahkan closing statement dari teman-teman semua. Harapan kalian ke depannya terhadap profesi ini ya, mungkin coba difikirkan dulu apa ya. Apakah punya harapan sendiri mungkin? Dandi punya harapan ya setelah bergabung di KAI Services atau PT Reska Multi Usaha, atau Tri juga punya harapan, Rizky juga punya harapan. Silahkan coba Tri dulu. Harapannya apa? Harapan setelah ini, setelah bergabung di KAI Service, untuk harapan kedepannya saya ingin bekerja keras supaya kami ini kan tenaga outsourcing kan. Yes. Nah, supaya lebih kedepannya lagi kerja kami lebih baik lagi supaya mendapatkan jenjang karir. Jenjang karir yang lebih baik. Lebih baik lagi. Oke. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan jenjang karir Trinya akan melesat seperti pesawat tempur ya. Amin. Oke, kita doakan. Kalau Dandi gimana? Ya, izin menjawab Onan. Saya memilih Sapam itu bukan sekedar memilih, tapi saya mempunyai tujuan. Saya bergabung di Reska Multi Usaha dan memiliki cita-cita memajukan PT Reska Multi Usaha juga ke depannya, insya Allah. Dan saya berharap saya bisa diberi kesempatan untuk itu. Untuk apa? Untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa bergabung di PT Reska Sama, Multi berarti Usaha. jenjang karir ya. Ya. Jenjang karir, terus apa yang kamu miliki, apa yang Dandi miliki bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk seluruh karyawan PT Reska Multi Usaha. Iya. Wah, keren banget ini. Nah, Ki, terakhir Ki, harapan kamu apa Ki? Mungkin harapan saya terhadap profesi saya ingin Satpam ini menjadi satu kesatuan yang besar di Indonesia. Wow. Ya. Itu saya ingin, khususnya di Palembang. Ya. Jadi buat rekan-rekan yang di luar sana, jangan malu, jangan malu terhadap gengsi, profesi, ya. jangan gengsi terhadap profesi ini. Ya. Gitu. Kemudian untuk jenjang karir itu mungkin tergantung diri kita. Ya. Apa yang kita beri kepada perusahaan, mungkin perusahaan bisa nilai kita lebih baik gitu, Pak. Ya. Mungkin dari itu. Oke, ini keren banget nih teman-teman ya, obrolan singkat saya selama di Palembang. Akhirnya saya bisa menyempatkan ngobrol-ngobrol santai dengan 3 anggota Satuan Pengamanan Palembang, khususnya branch office 11 Palembang di PT KAI Services atau di Freight 3 Palembang PT KAI Persero. Baik, kalau kalian benar-benar minat ya, silahkan komen di bawah kolom komen ini, atau ya subscribe saja YouTube channel saya Kang Ijul Channel. Subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya. Share juga hal-hal positif tentang kami. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemek. Jangan lemek. Ini tiket. Boleh tiket. Emang siapa dia? Nah, ini tiket aku dah. Aku naik kan? 3C, solusi, komunikasi, dan interaksi. Ya. Yang satu jadi penumpang, yang satu jadi petugas,
ya petugasnya hanya diam saja, bisa kasih solusi nggak tadi? Nah, kita harus menganggap ya kondisi apapun tidak aman. Ya, mau dapat lagi soalnya.